Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube-nya Mr. Chef dan kembali lagi di tempat modif mobil paling keren se-Solo Raya, di mana banyak mobil-mobil proper dilahirkan. Dan setelah kemarin kita telah beres untuk review Soret FK4 Civic punyanya Bro Andra ST, YouTuber andalan kita, dan kali ini sebenarnya di timeline yang bersamaan kita tuh ngerjain 3 mobil. Yaitu kemarin ada Innova Reborn punyanya Bro Rainan, habis itu ada Civic Turbo punyanya Bro Andra, dan juga ada Honda Jazz GK5 Phoenix Orange punyanya Om Faisal from Jogja, yang akhirnya kita rembukan sama dia dinamain Sisom GK5. Nah, sebenarnya Om Faisal ini tuh pernah beli Lenso Venom 5 pada zaman 2023 untuk Pajero-nya. Namun setelah itu dia sudah ganti Fortuner dan akhirnya punya mainan baru Jazz yang akhirnya dipasrahkan ke kita untuk merombak bagian fitment dan juga perintilan eksteriornya. Di sini sudah kita cuci, sudah kita kicolongin dan siap untuk kita review. Seperti apa aja yang sudah kita modifikasi, stay tune terus di video ini. Mas Noel, mari kita sinematik. Let's go. Oke, jadi awalnya Sisom GK5 ini di drop pada tanggal 9 Maret 2025 dan sekarang ini tanggal 18 Maret 2025. Dan pada awalnya mobil ini tuh cuman pengen untuk fitment project, tapi setelah itu dia akhirnya minta tolong sekalian untuk ada repair. Bumper depan dia sempat ada lecet, habis itu ada beberapa detail project seperti spion kemarin itu di stiker kurang bagus, kita akhirnya cat jadi black glossy, serta bagian garnish belakang yang kemarin dia stiker juga kurang bagus, kita juga sudah bantu repaint ke black glossy. Nah, dan sebelum memulai modifikasi kita selalu tanya ke customer, bro atau om, pengen modif sejauh apa? Oh om, ini mobil cuman kita pakai buat harian, mungkin dipakai sama istri ataupun dipakai buat bawa muatan. Jadi yang dikejar itu adalah kenyamanan dan nyetel. Nggak butuh terlalu untuk nikung-nikung tajam ataupun handling yang gimana-gimana banget. Oke, kita terima tantangannya dan kita sudah beres untuk fitmentnya. Mungkin tahap pertama ini kita langsung bahas fitment. Oke, jadi di sini kita itu ada 6 sektor yang sudah kita ganti di kaki, mulai dari 3 utama, velg bumper, dan juga yang 3 lagi perintilan ada laknat, centering, dan juga pentil. Oke, kita mau turun dulu untuk pembahasan kaki-kaki. Oke, jadi di sini kemarin tuh sempat dia tuh bingung antara pengen pakai RG1 SBC yang ada di Starsha atau pakai RPF SBC ataupun spoon. Tapi akhirnya Om Faisal menjatuhkan pilihan buat ke spoon karena ada pertimbangan juga, karena mobil ini kan warna orange dan sepertinya kalau misalkan dicampur ke spoon masih oke lah. Seperti kayak Honda kuning dipasangin velg spoon itu cakep banget. Nah, jadi kita pakai velg spoon SW388 dengan warna underdash black. Sebenarnya velg ini kalau misalkan malam hari itu nggak kelihatan, cuman karena ini spoon nyambung sama Honda jadi termaafkan. Tadi sudah pakai velg spoon underdash black SW388. Habis itu kedua, karena tadi sesuai yang kita telah perbincangan ini buat dipakai istri dan juga buat dipakai harian, maka pemilihan ban juga salah satu faktor penting, dan juga pemilihan ring velg. Jadi kita di sini pakai ring 16 dengan tebal 50. Jadi untuk kita bilang, let's say ini kondisi dia sama-sama standar nih, kita belum nyeperin, ketika ban velg ini sudah dipasangin, dia bakal posnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang standar.
dengan hal tersebut ketika kita nyeperin itu jadi satu, effortnya lebih sedikit. Kedua, pernya juga masih bisa panjang. Dan ketiga, bisa dapat ban rapat dengan fender, tapi dengan kenikmatan yaitu bodi ketananya masih super tinggi. Satu, dikarenakan ring 16 dan juga tebal 50 yang membuat lingkarnya tebal. Jadi ketika dia sama-sama standar lebih tinggi, ketika diceperin effortnya sedikit. Habis itu juga ban bisa lebih rapat sama fender. Beda kalau misalkan kita mainnya ring-ring 15, bakal jauh lebih effort buat nyeperin. Bakal juga bodi ke tanah juga jauh lebih ceper. Nah, tapi semua kembali lagi. Kalau misalkan kita bilang mau cakep-cakepan, pasti cakep 15, lebih ceper ke tanah dan juga mobil kelihatan lebih ratatan lagi, bakal kelihatan lebih keren. Cuman kita akan menyesuaikan lagi sama kebutuhan customer kita, butuhnya apa, kita menyesuaikan dengan request mereka. Nah, oke. Ban tadi kita lanjut lagi. Ban di sini kita pakai Bridgestone Potenza Adrenaline RE003 dengan lebar 205. Dan ban ini menjadi salah satu ban favorit di Xiao Auto Shop. Kita di Xiao Auto Shop itu mainly paling utama pakai dua ban, yaitu adalah Chamber SX2 ataupun Bridgestone Potenza Adrenaline. Nah, biasanya bagi yang pengen lebih nyaman, habis itu juga lebih less berisik, lebih nggak berisik, itu kita langsung arahkan ke Potenza Adrenaline. Karena kita di sama-sama ring 16, harga SX2 itu 900, ini sudah sekitar 1314, saya lupa. Harga sudah terpaut jauh. Tapi kenikmatannya juga ini juga lebih tidak berisik dan juga lebih empuk. Buat harian pun juga jauh lebih nyaman. Dan biasanya kalau SX2 itu buat mobil-mobil sedan ataupun hatchback, kalau Potenza ini lebih banyaknya itu mendominasi di ukuran-ukuran SUV maupun MPV. Reborn, habis itu buat kemarin kita pasang di Bruno yang besok juga akan kita review, BRV, DG3 Opal White yang sudah kita bangun juga. Nah, habis tadi velg, ban, habis itu kita juga ada, ini kita perintilan dulu. Kita ada pemasangan yaitu replacement race Duranats warna biru. Kenapa warna biru? Karena velg ini kan sudah anodized black gelap, jadi kita mengganti penggantian baut tersebut dengan warna yang agak berani. Jadi biar velg tersebut nggak terlalu kelihatan mati dan juga serasi, kita imbangin buat bagian pentilnya kita juga pasang pentil race warna biru. Oke. Habis itu jangan tidak lupa, bukan Xiao Auto Shop kalau kita tidak love in every details. Jadi setiap detailnya kita mainkan semua. Mulai dari hub tengah kita sudah amplas, kita sudah cat Black Dove High Time biar rapi semua, kelihatan rapi. Habis itu juga di kisi-kisinya ini di bagian antar base ini juga ada lubang untuk spoon. Kita juga sudah hitamkan semua, beserta centering juga sudah hitamkan semua. Jadi rapi, clean dan juga proper. Oke, tadi centering sudah, laknat sudah, pentil sudah, velg ban, dan terakhir kita juga sudah ceperin. Seperti kemarin kita pakai special lowering spring cooked by Mr. Chef. Jadi kita itu ada sediakan 2 hingga 3 set per kita mau nyeperin mobil. Dan kemarin kita menemukan settingan enak itu di per yang ini. Jadi kita pakai per baru, no cut no press, kita langsung replace semuanya, juga duduk ke pangkuan per standarnya, didongkrak juga pernya juga nggak oblak, masih kencang semua, masih megang shocknya dengan baik juga. Dan kita juga sudah ada meracik juga stoppernya. Jadi per stopper bawaan tuh nggak akan diapa-apain, kita akan pakai barang baru semua. Jadi kita sudah ganti pernya, stoppernya. Habis itu kita juga di bagian depan ada nyember sedikit karena kalau membangun Honda itu either kita belakang pas depan keluar atau depan pas belakang masuk. Tapi di sini kita pakai tengah-tengahnya, depan keluar dikit, belakang masuk dikit. Jadi biar depan dibiringin dikit, belakang diganjel dikit. Jadi buat kenyamanan juga enak dan juga masih kelihatan keren karena dibiringin dikit, jadi mobil ala-ala mobil ISO maupun mobil balap. Oke, jadi per tadi kita pakai special lowering spring cooked by Mr. Chef, per baru no cut no press. Kita sudah racik
dapat tingginya itu bagian depan itu 1 rapet. Kita juga sudah replacement stopper, sudah spuring juga dan juga sudah fitment correction. Ban R013, velg spoon, laknat kita pakai Duranat warna biru, pentil juga lace biru. Dan untuk perkaki-kakian kita sudah kerjaan sedetail mungkin dan juga fitmentnya serata body mungkin. Kalau misalkan videographer boleh intip di sini. Ini kita bisa lihat keserasian antara garis sidewall dan juga tapak ketemu di fendernya itu segaris. Ini yang kita sebut sebagai fitment rata body. Rata body, ceper, nyaman, proper, safety, dan tentunya mau kemana-mana aja. Ayo, istri pun gak bakal ngomel karena dipakai mobilnya pun tidak susah. Kita lanjut ke part perintilan. Let's go. Oke, jadi sebelum kita tadi mau lanjut untuk pembahasan perintilan, kita juga mau sekalian pembahasan untuk fitment di bagian belakang. Tentunya karena ini mobil buat bermuatan dan bakal bawa anak, bakal bawa barang, jadi kita pasti bikin di bagian belakang masih lebih tinggi. Dari depan kita bikin 1 rapet, yang belakang kita bikin 1 longgar, biar bawa barang aman dan juga ketika dia jalan bakal sejajar. Nah, dan tetap di bagian belakang kita juga pasti nih bagi antara garis antara sidewall dan juga tapak segaris ini kita sebut sebagai rata body. Nah, dan kalau misalnya bisa diintip nih, kita pakai per merah andalan kita, special cooked lowering spring by Mercedes. Kelihatan nggak itu? Kelihatan. Oke, jadi sampai detail-detail kita main semua ya, mulai dari bautnya, pentilnya biru. Jadi keserasian dan juga detailnya main, jadi itu yang kadang semakin menambah nilai proper dari mobil tersebut. Oke, kita apa mau bahas samping sekalian? Kita langsung mau bahas untuk bagian samping. Kita ada sedikit sentuhan, yaitu di bagian pilar ini, pilar C, pilar B dan juga pilar A. Kita timpa dengan stiker Max Decal Black Gloss. Karena satu, sebelumnya udah agak buluk dan kita timpa biar mengikuti gaya mobil Eropa yang pilar-pilar itu black gloss, dan ya jadi semakin manis, dan walaupun sentuhan kecil cuman efeknya lumayan. Dan berikutnya juga Om Faisal juga nitip, dia minta dibikinin door cup. Nah, jadi ketika kukunya itu kena di sini nggak bakal baret karena ini ada stiker bening nih di bagian sini kalau kelihatan. Nah, kenapa stiker bening kalau kita pakai yang tambahan-tambahan plastik kayak jangan. Nah, oke, tadi pilar ABC sudah di black gloss, kita door cup, dan ini sebelumnya itu sama Om nggak tahu ya antara ini masih orange ataupun udah hitam ataupun buluk, cuman kemarin itu ditimpa stiker dan kurang rapi, jadi kita sudah cat bagian spionnya ini, kita bantu untuk menjadi black glossy dan super rapi. Oke, kita move ke bagian depan sambil kita mau bawa plat nomor. Nah, jadi untuk di bagian depan ini mau sepi lagi, kita sebenarnya hanya mengerjakan sedikit aja. Jadi di bagian depan ini kita itu pakai frame JDM Honda Access Bienal Black, yang ini kopi, ini bikinan saya atas sendiri, in-house production. Jadi frame JDM Honda Access Bienal Black kopi by Sato Shop. Ini kita lagi pakai plat toko, kita bisa langsung ganti untuk ke plat dia yang sesungguhnya. Dia juga sekalian pesan plat JDM putih, font lama. Dan bagi kalian yang tahu, Sato Shop itu sebenarnya lebih dulu jualan plat daripada jualan balak dan lain-lain. Oke, kita cepet lagi, kita kembalikan dulu pakai plat toko. Nanti untuk penguncinya kita itu ada pasang double tip di bagian tengah untuk kunci platnya agar satu tidak jatuh dan juga kencang. Oke, dan oke, kita lanjut. Tadi pasangnya
agak seret dikit. Oke. Jadi setelah ini kenapa sih Om Faisal pakai banner black? Karena ini kan banyak banner black glossy, kita bikin sekalian frame platnya yang black glossy dan ada tulisan Honda merahnya, ini manis sekali, iya kan? Dan ini platnya tentu by Auto Shop itu persoalan spacing, pemilihan font hingga warna catnya selalu memberikan yang terbaik. Oke, kita bergeser. Dan karena ini nih, geser dikit. Ini agak menarik karena dia itu kemarin tuh sempat bocel-bocel dan kita tawarin, di black glossy sekalian biar kumisnya jadi hitam, glossnya udah di black glossy dan hasilnya ya jadi lebih manis. Sentuhan detail kecil yang sebenarnya nggak terlalu kelihatan, tapi ketika dikumpulkan itu nambah propernya, nambah cleannya, ya gitu. Simple tapi ditabung nambah propernya. Oke, kita untuk bagian ini sudah, bagian kumis, bagian frame plat. Oh ya, dia juga sudah ada pakai replacement fog lamp LED Dazzle by Auto. Kalau kemarin kita pakai keyboard, kita ini omnya minta cuman pakai replacement. Jadi produk kita sendiri, kita replacement LED H11 Dazzle by Auto dan juga Shine Dazzle by Auto. Kita mau ngetes untuk hasil sinarnya. Untuk fog lampnya sekian. Nanti bisa di shoot sama Mas Noel nanti untuk bagian ke jalannya. Dia untuk fog lamp only super padat, terang, dan tentunya harganya bersahabat. Dan untuk shine-nya kita juga sudah ganti yang Dazzle. 1, dia lebih terang. 2, dia lebih orange. 3, dia lebih mantap. Oke. Jadi untuk perlampuan kita juga ada replace biar malam tuh mobil semakin kelihatan mewah dan juga proper. Oke, kita lanjut ke bagian belakang last. Oke, dan kilas saja sebelum kita move untuk pembahasan detail di bagian belakang, kita juga sudah ada penggantian LED white untuk di sektor interior biar mobilnya kelihatan lebih muda tahunnya, lebih clean dan juga lebih terang ketika hidupin lampu interior ataupun lampu kabin pada malam hari. Kita sudah replace di bagian depan itu ada 2 pieces, di bagian tengah ada 1 pieces dan juga di bagasi ada 1 biji, dan dia juga ada penambahan. Nah, karena cover steer yang biasanya cukup alay dan juga kurang sip, kita di sini itu di Auto Shop punya cover steer polos dengan bahan sweat dan juga ada stitching di bagian atasnya. Jadi kita bisa ngeproteksi setirnya tapi tetap proper dan juga ketika difoto pun juga cakep. Dan akhir-akhir ini di project-project Honda kita, kayak misalkan di BRV nanti kita akan review, habis itu ada Civic-nya Bro Andra, kita ada bonus untuk add-on di bagian setir tengah itu. Kalau biasanya orang pakai merah, kita di sini kasih warna hitam. Bonus saja itu inspired by Honda S2K. Oke, kita lanjut untuk review detail di bagian belakang gas. Oke, kita pindah ke bagian belakang. Kita mau spill apa aja yang setelah kita lakukan untuk menambah tipis-tipis di bagian belakang sini. Kita mulai dari bagian atasnya. Sakvinya kita sudah repaint ke black gloss karena sebelumnya itu cuma stikeran. 1 stikerannya sudah buluk, 2 miring, dan kita bantu buat revetting ulang beserta cat ulang. Jadi bagian sakvinya sudah kinclong, glossy dan juga nyambung sama black topnya. Kita turun ke bawah di sini. Di sini bagian grillnya sebelumnya Om Faisal itu sudah stiker warna black gloss. Cuman dia bilang, tapi nggak clean, nggak kinclong. Oke, akhirnya kita sudah repaint black gloss juga jadi black gloss. Dan grill belakang ini ketika di black gloss itu juga secara nggak langsung nyamain buat Honda Access-nya, karena Honda Access itu bentuknya persis sebenarnya ya black gloss doang. Nah, turun ke bagian bawah sama kayak depan, kita juga sudah pasang frame Honda Access berwarna black copy by Auto Shop. Dan oke, kita di perlampuan juga ada ganti jeruan LED-nya. Tolong dibantu mundur hazard dan juga oke, jadi mundur kita juga sudah replace ke Dazzle LED yang sebelumnya bohlam kuning jadi lebih clean dan juga lebih terang malam hari. Hazard kita sama kayak depan sudah ganti ke Dazzle LED dan juga lampu plat. Oke, mati ke hazard masih mati ke mundur. Oke, jadi lampu plat kita juga sudah ganti ke putih biar malam hari clean, bersih dan juga cakep.
dan ya perintilan-perintilan sedikit banyak menabung yang nanti pada hasil akhirnya mobilnya jadi kelihatan detail dan juga lebih proper lagi. Dan yes, ketika ada project besar seperti ini, tentunya di Seat Auto Shop kita ada bonus plat dashboard CDM. Jadi buat ditempelin di kaca depan biar waktu parkir kelihatan. Dan Om Faisal akhirnya memutuskan nama Sisom GK5 yang artinya orange pada bahasa Thailand. Dan mungkin cukup. Kita telah berhasil untuk merombak jazz ini. Walaupun nggak terlalu beda jauh, cuman hasilnya nyeni, nyetel, dan juga nyel abis. Oke, dan bagi kalian yang punya mobil apapun itu, boleh langsung feel free aja. Bertanyalah pada admin melalui DM, WA admin maupun WA Mr. Pribadi. Bisa langsung dikontak, ditelepon, bebas. Punya pertanyaan aja, tanyakan aja. Feel free untuk bertanya, feel free datang, feel free lihat-lihat. Pokoknya kita bantu modif mobil kalian itu clean, proper, safety, dan juga cakep habis. Dan mobil apa aja sih kira-kira yang bisa masuk? Apa aja? Mulai dari Brio, Jazz, City Hatchback, HRV, Mobilio, BRV, CRV. Apalagi? Pajero Fortuner Innova, Yaris Agya, Mazda 3 sering banget, Mazda 2, apalagi? Dan segala macamnya kita melayanin apa aja, mulai dari velg ban fitment, habis itu juga perintilan ngecat, ada deki halus kita bisa PDR, ada yang baru kita bisa repaint, habis itu perstikeran duniawi juga bisa, delete chrome, mau door cupnya kita PPF juga bisa, habis itu plat nomor tentunya, replacement LED, pilet, segala macam kita bisa bantu. Pokoknya dengan standar kita, love in every details. Pokoknya mobilnya masuk sini semuanya harus didiskusikan dulu, mau modifnya gimana segala macam, dan kita kombinasikan sama pengetahuan kita dan juga standar kita. Pokoknya setiap mobil yang keluar dari sini harus proper, clean, dan juga safety nomor 1. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa follow. Ada TikToknya Mr. Chef dan juga Seat Auto Shop. IG-nya ada Seat Auto Shop, Starsa Stelia. Dan mungkin sekian. Pokoknya feel free saja buat bertanya, feel free datang, mobil kenapa aja dikonsultasikan. Pokoknya kita bakal membantu biar mobil ganteng di Indonesia semakin banyak. Oke, sekian. Kita bertemu di video berikutnya, dan spill dulu, di video berikutnya kita akan akan review BRV Opal White punya Bro Hagi yang awalnya datang sebagai mobil bapak-bapak, ada bulbar depan belakang. Habis itu segala macamnya kita sudah rombak jadi setelan proper, clean, dan juga anak muda banget. Nanti ini lagi proses buat kita lagi cat cover fog lamp black gloss dan juga warnain spoiler jadi opal white. Nanti kita review di video berikutnya. Sampai jumpa. Love in every detail. Mr. Chef cabut, pamit, dan juga goodbye. Thank you.